Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudaraku yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala jumpa kembali, insya Allah akan membawa kita kepada ketenangan jiwa, pemahaman, sehingga dapat kita jadikan bekal dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dan insya Allah akan dapat kita jadikan pula sebagai bekal perjalanan kita ke titik akhir kita, yaitu akhirat. Ikhwatiddin na'izakumullah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang khauf atau takut kepada Allah Ta'ala sebagai salah satu dari 3 dasar ibadah. Samping yang sudah kita bahas adalah mahabbah dan roja, cintaan kepada Allah dan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah materi khauf ini akan kita sampaikan dalam 2 atau 3 materi. Ikhwatiddin rahimakumullah, saudaraku yang berbahagia, takut atau khauf yang dimaksud di sini adalah merupakan puncak kesempurnaan rasa takut, di mana ia tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan segala jenis makhluk, dan segala rasa ketakutan melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam pengharapan kita juga harus penuh pengharapan dengan pengharapan yang sempurna. Dalam kecintaan kita juga harus penuh dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal khauf atau rasa takut ini juga perasaan takut yang sempurna pula, sehingga tiada perasaan takut apapun melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya ini nanti justru berbeda dengan takut yang sifatnya tabi'iyah, yang sifatnya merupakan takut yang fitrah lah, ya. Takut yang dialami oleh semua orang. Ini takut yang wajar sifatnya, seperti ketakutan kita kepada binatang buas misalnya. Itu ketakutan yang sifatnya wajar. Cuma rasa takut kepada binatang buas seperti tadi dicontohkan, biasanya justru kita menjauh dari yang menakutkan tadi, binatang tadi atau jenis yang lain. Cuma kalau perbedaannya, ya saudaraku yang berbahagia, kalau kita takut kepada Allah Ta'ala justru bukan semakin menjauh, tetapi justru karena kita takut dengan ketakutan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, justru kita semakin bertakarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi tadi, dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, kepada Allah Ta'ala, jika kamu benar-benar beriman. Jadi dalil ini mendasari pengertian takut tadi, sebuah rasa takut yang sempurna, sehingga tidak ada rasa takut kepada siapapun melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, lawan daripada rasa takut adalah rasa aman. Karena kita tadi takut kepada Allah Ta'ala, ya, maka kebalikannya adalah rasa aman dari rencana Allah Ta'ala, perasaan aman dari tindakan Allah Ta'ala kepada kita, sebagaimana yang difirmankan di
di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa aminu makrallahi wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab, dari rencana atau azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah mereka merasa aman dari rencana, tipu daya dan azab dari Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Ini sebaliknya, bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, mereka tidak merasa khawatir dan mereka juga merasa aman-aman saja. Pikirannya kemaksiatan mereka, kemudian keingkaran mereka, tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, merasa aman. Kira mereka tidak memperoleh akibat atau imbas atau dampak apapun dari kemaksiatannya kepada Allah Ta'ala. Ini dirasa aman ya, jadi lawan dari rasa takut. Bagaimana kita ketahui, barangkali karena tidak memiliki ma'rifat atau pengenalan terhadap Allah Ta'ala, sehingga seseorang secara enak dan secara santai, secara merasa aman untuk melakukan kemaksiatan, mencuri, ya, kemudian juga menyembah kepada selain Allah Ta'ala, kemudian juga bohong, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku yang berbahagia, yang namanya takut kepada Allah Ta'ala atau khauf ini adalah merupakan ibadah dari hati, ya, rububiyatul qalb. Karena memang rasa takut itu kan adanya di dalam hati, saudaraku yang berbahagia. Jadi dari itu kita tidak layak memiliki rasa takut itu kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini merupakan salah satu syarat untuk merealisasikan iman dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala tadi. Nah, kemudian Allah juga memuji para nabinya, semua nabi-nabi atau semua utusannya yang mempunyai rasa takut yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Karena mereka, musyahadah mereka, persaksian mereka, dan juga makrifah mereka, pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala lebih tinggi dari yang lain. Ya, karena mereka memang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Jadi sesungguhnya mereka, para nabi itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Yusari'una fil khairat. Dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh harap, mengharap pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Tapi cemas, jangan-jangan dia memiliki banyak kekurangan. Jadi itulah sikap yang terbaik. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 50. Disebutkan di sana, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para nabi itu, takut kepada Rabb mereka, kepada Allah Ta'ala yang di atas mereka, dan melaksanakan yang diperintahkan kepada. Jadi dalam ayat surat An-Nahl ayat 50 ini, ya, karena perasaan takut para nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa melaksanakan semua apa yang ditugaskan dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jika rasa takut kepada Allah Ta'ala berkurang dalam diri seorang hamba, jadi sekali lagi, jika seorang hamba itu rasa takutnya kepada Allah Ta'ala berkurang, maka sebenarnya itu disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan tentang Allah, kurangnya ma'rifah, ya, ma'rifatullah.
siapakah Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berbuat, dan akibat-akibat dari ketaatan kita maupun kemaksiatan kita kepada Allah Ta'ala kita tidak memahami, sehingga barangkali karena ketidakpahaman kita tersebut menyebabkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala menjadi berkurang. Karena saudaraku, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah orang yang paling mengetahui Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa inni a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Sesungguhnya akulah yang paling tahu tentang Allah Ta'ala. Inilah pernyataan Rasulullah SAW bahwa beliaulah yang paling memahami siapa Allah Ta'ala itu, sehingga beliaulah dan yang paling takut kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian disebutkan juga bahwa ini ahwafukum lillah wa alamukum bima yakin. Sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling mengetahui apa yang dapat melindungi dari mereka. Sekarang saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita mencoba untuk mengkaji bagaimana sih cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang sangat penting ada pada diri kita. Barangkali di antara kita ada yang, kenapa saya tidak bisa seperti para sahabat Rasulullah, para salafus soleh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita masih malas-malasan misalnya, dan masih sangat enaknya melanggar apa yang ditentukan oleh agama kita. Bagaimana sebenarnya cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga kita akan bisa bersegera untuk melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan bersegera untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam menumbuhkan atau cara-cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala ini ada 3. Ya. Ada 3 cara atau 3 tahapan. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah Ta'ala akan tumbuh dari 3 hal. Yang pertama adalah, saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita itu mengetahui adanya dosa dan keburukan dari dosa-dosa itu. Jadi tidak mungkin kita akan merasa takut kepada Allah Ta'ala kalau tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, otomatis kita mestinya harus memahami, ya, mempelajari, harus taklim sehingga tahu apa yang dilarang oleh agama kita. Bahwa kalau kita melanggarnya, kita akan terkena sanksi dosa. Bagi orang yang tidak pernah belajar, ya tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita juga terkaget-kaget itu. Misalnya di antara sekian banyak al-kabair, dosa-dosa besar misalnya ya, barangkali di antara kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya membunuh binatang, ya, semut misalnya, dengan cara membakar itu merupakan dosa yang besar. Sebab kita mestinya harus ihsan kepada segala sesuatu. Tapi bagi yang tidak tahu, ya biasa-biasa saja. Barangkali sebagai kebiasaan dia di dalam membunuh binatang. Misalnya karena terlalu banyak semut bertebaran, ya, atau terlalu banyak misalnya rayap atau apa, sehingga kita membunuhnya dengan cara membakar. Padahal itu adalah merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan demikian, agar kita menumbuhkan rasa takut, ya kita harus banyak belajar. Mana-mana tindakan hati kita, gerak hati kita, ucapan kita, dan amal perbuatan kita yang apabila kita lakukan itu akan berdampak kepada dosa. Ya, karena itu merupakan kemaksiatan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi, cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara bahwa kita mengetahui sesuatu itu merupakan dosa,
dan keburukan daripada dosa itu. Jadi keburukan di dunia ini maupun ya bagi kehidupan kita, baik makhluk lain maupun kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. Jadi seperti tadi dikatakan, kenapa membakar tidak boleh? Karena akibatnya itu adalah merupakan perilaku kekejaman. Ya. Dan Allah Ta'ala itu sebenarnya kan menciptakan seluruh makhluk ini sudah seimbang, Pak. Ekosistemnya itu sudah luar biasa. Jadi semua yang diciptakan Allah Ta'ala itu bukan tanpa maksud. Tetapi kalau kita membinasakan dengan cara kejam, barangkali di samping menumbuhkan sifat-sifat kejam, di lain itu bisa memusnahkan. Dan sebab sekarang ini saudaraku yang berbahagia, sudah semakin banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang semakin mengurang atau bahkan barangkali hilang karena ulah kita yang semena-mena. Nah itu baru di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat yang akan. Kemudian berikutnya, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala yang kedua adalah hendaklah kita itu percaya kepada kebenaran ancaman Allah. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan siksaan atas setiap dosa. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa apabila kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan berakibat kesengsaraan bagi kita di dunia dan di akhirat, ya kita enak-enak saja, tidak pernah merasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi misalnya orang yang maaf suka berzina misalnya, ya dia barangkali merasa toh binatang juga seperti itu, tidak ada masalah apa-apa ya. Tetapi kalau orang yang tahu bahwa itu merupakan larangan Allah Ta'ala dan itu merupakan dosa yang nanti akan berakibat terhadap sanksi Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat, sebagaimana zina tadi, ya Masya Allah sekarang ini luar biasa. Kebebasan seksual sekarang ini bukan hanya HIV saja itu, tapi sudah penyakit yang lain itu. Dan Masya Allah sekarang ini merupakan momok yang luar biasa bagi kehidupan kita di dunia. Ya, bahkan di beberapa negara misalnya seperti di Afrika itu biaya atau dana yang dikeluarkan untuk merawat mereka para penderita HIV itu barangkali melebihi juga dari anggaran belanja negara mereka. Nah ini itu baru di dunia ya, akibat-akibatnya luar biasa. Jadi mereka itu apabila terkena virus HIV ini ya tidak memiliki kekebalan, jadi terserang penyakit apapun yang mereka tidak bisa sembuh. Dan sampai hari ini konon katanya obatnya ini belum ditemukan, obat yang manjur gitu ya, terseplong ya. Walaupun kita percaya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu baru di dunia, dan tidak hanya bagi pelaku seks bebas saja, itu bisa menular kepada orang lain, kepada anak mereka atau kepada orang-orang yang menggunakan alat-alat seperti alat suntik dan sebagainya yang bisa melukai kulit sehingga akan tertular oleh HIV. Belum nanti di akhirat. Sebab zina ini juga merupakan al-kabair, dosa yang sangat. Kemudian yang ketiga, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, cara menumbuhkan rasa takut yang ketiga adalah bahwa hendaklah seorang hamba itu mengetahui bahwa boleh jadi ia tidak akan pernah bisa bertobat dari dosa-dosa itu. Jadi marilah kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan cara kita barangkali sudah tidak memiliki waktu lagi untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya masih muda ini, nanti kalau sudah tua tobat. Belum tentu. Usia kita itu jauh nanti sampai tua. Dan yang namanya kematian, saudaraku yang berbahagia, itu bukan karena usia dan bukan karena saya masih muda atau badan saya masih kuat. Penyebab kematian itu banyak sekali, tidak hanya sakit. Dan tidak hanya orang tua saja, anak-anak, pemuda yang lagi luar biasa, juga bisa mati sewaktu-waktu. Nah, jadi ini yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala adalah bahwa
Jangan-jangan kita sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk tobat kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab kematian itu tidak hanya sakit, bisa kecelakaan, ya bisa apapun Allah Ta'ala yang berkuasa kepada kita. Tanpa sebab pun tiba-tiba mati, misalnya tidur sore, ya sehat, tapi pagi-pagi bablas, ya. Orang heran tapi tidak perlu heran, kejadian-kejadian seperti itu bukan 1-2 kali, karena itu memang kekuasaan dari Allah Subhanahu. Jadi itulah saudaraku yang berbahagia, 3 cara di dalam menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama mestinya kita memahami, mengetahui dosa-dosa dan akibat atau keburukan daripada dosa-dosa itu. Ya, yang kedua, kita yakin, percaya bahwa Allah Ta'ala mengancam kita, seandainya kita berbuat dosa, maka akan dieksekusi. Jadi jangan merasa aman, saya mencuri tidak ketahuan, saya berzina tidak ketahuan, toh saya tetap begini saja, tidak dihukum dan tidak diapa-apakan. Jangan merasa aman seperti itu. Tunggu saja tanggal mainnya, tunggu saja waktunya. Boleh jadi di dunia ini nanti ke depan, tapi yang pasti di akhirat, kalau kita belum terkena sanksi dari Allah Ta'ala, eksekusi dari Allah Ta'ala, kita di akhirat jelas. Ya. Nah, kita harus percaya sama akhirat, dong, kita akan mati. Kecuali kita tidak mati lah, kita sakti begitu ya. Sesakti-saktinya orang juga akan meninggal dunia. Nah, dan yang ketiga, kita mengetahui, harus memahami, dan harus khawatir jangan-jangan kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bertaubat dari dosa-dosa kita. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kuat dan lemahnya rasa takut kepada Allah dalam diri seorang hamba bergantung kepada kuat dan lemahnya 3 hal tersebut. Ini tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi kalau seseorang tidak paham terhadap dosa, ya tidak tahu, tidak paham terhadap akibat-akibatnya apabila kita menjalankannya, dan kita ayam-ayam saja dikira waktu makin banyak, ya otomatis kita rasa takut kita kepada Allah Ta'ala ini. Tapi kalau kita paham betul apakah itu dosa, akibat yang ditimbulkannya, dan kita merasa khawatir jangan-jangan kita tidak punya kesempatan untuk bertobat, maka itu akan memperkecil rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, kalau takut kepada yang lain itu menjauh, menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala, berarti kita akan mungkin mendekat kepada Allah. Saudaraku, rasa takut itu akan memaksa seseorang untuk berlari kembali kepada Allah Ta'ala ini. Jadi justru kita berlarinya kepada Allah Ta'ala, bukan berlari meninggalkan Allah Ta'ala. Dan kita merasa tenteram di haribaan Allah Ta'ala. Ya, tatkala kita sujud kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, perasaan kita merasa tenteram. Itulah sebagai akibat rasa takut. Jadi kalau takut kepada yang lain itu kita deg-degan, ya, kita merasa khawatir, kita tidak pernah merasa tenang. Nah, kebalikannya, kita menjauhi itu. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala justru kita mendekat dan kita merasa tenteram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah rasa takut yang disertai oleh kelezatan ini. Ya. Ya, jadi kalau orang sholatnya cepat-cepat, berdoa tidak mau, ya maunya apa-apa serba cepat kalau berhubungan dengan Allah Ta'ala, ya itu menandakan dia memang jauh dari Allah Ta'ala dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak memiliki tidak pernah merasakan lezatnya, juga ketenangan hati dan ketentraman jiwa kita, dan cinta yang senantiasa memenuhi ruang hati kita. Jadi perasaan-perasaan positif. Semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, kita semakin merasa dekat kepada Allah Ta'ala, kita merasakan kelezatan iman, kemudian juga ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan perasaan cinta yang luar biasa. Cinta kepada kebaikan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya perasaan-perasaan yang menenteramkan. Nah, ini berbeda dengan ketakutan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku maksiat. Ya, ketakutan mereka dipenuhi oleh rasa puas, ya, dan keterapian.
Jadi mereka hatinya juga keras, tidak pernah memiliki rasa sayang, ya, ketentraman. Ya kita saksikanlah, barangkali teman-teman kita, tetangga kita, ya, barangkali masya Allah mungkin ditakdirkan saudara kita yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Jiwa mereka tidak pernah tentram, jelas itu, ya. Nah biasanya mereka itu melarikan diri mencari ketentraman dengan cara berkhayal, kemudian juga maaf sekarang ini yang merebak minum minuman keras, mengalihkan masalah, ya, kemudian juga bernarkoba-narkobaan dan sebagainya. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, perbedaan antara cinta dan takut. Nah ini kemarin kita sudah membahas tentang mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Taala. Nah bedanya apa saudaraku dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Taala? Nah maka di sini bisa kita lihat bahwa cinta itu terkait dengan zat dan sifat Allah Ta'ala. Jadi kita mencintai Allah Ta'ala karena zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang luar biasa. Kemarin kan kita sudah bahas pada waktu kita membahas rasa cinta dan harap kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah banyak memberi karunia kepada kita, ya makanya kita tambah cintanya kepada Allah Ta'ala. Karena sifat-sifatnya yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, dan sebagainya. Sementara khauf atau takut itu terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Allah Ta'ala karena zat dan sifat Allah Ta'ala, tapi kalau takut ini adalah terkait atau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan dari Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, takut itu terkait dengan dosa seorang hamba dan siksaan yang akan diperolehnya akibat dosa itu. Dan ini merupakan tindakan-tindakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takut itu tidak bersumber dari zat Allah, tetapi cinta itu timbul disebabkan oleh kesempurnaan zat Allah. Sedangkan takut itu timbul disebabkan oleh adanya ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah saudaraku yang berbahagia, kajian kita dalam kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kita dan tidak hanya sekedar sebatas pemahaman dan pengetahuan, tapi marilah sama-sama kita mestinya praktekkan, ya. Jangan hanya sekedar senang mendengarkan tapi tidak mau menjalankan. Nah, maka diperlukan di samping pemahaman juga adanya kekuatan dari jiwa kita untuk senantiasa bisa menjalankannya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada keliruan dan tutur kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apabila ada kesalahan dalam majelis kita mudah-mudahan diampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.